Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Dimanapun kita berada, kiranya kita semua sehat dan penuh sukacita. Kalaupun Tuhan izinkan saat ini kita dalam keadaan terbaring, biarlah hati yang gembira itu ada pada kita. Karena hati yang gembira adalah obat dan mendatangkan damai sejahtera. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kami bisa melewati sepanjang malam di dalam pembaringan kami karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih juga untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Untuk kami boleh mengisi hari kami di dalam takut akan Engkau dan berjuang menjadi saluran berkat dengan orang-orang di sekitar kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti dan sungguh berniat, komitmen untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Mika 4 ayat 6-13, tapi saya hanya membaca ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kukecelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Saya memberi tema kita hari ini, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Jujur, tidak mudah bagi kita memiliki pengharapan di tengah-tengah pergumulan yang berkepanjangan. Apakah itu kesehatan yang tidak sembuh-sembuh, relasi yang tidak terpulihkan, pengampunan yang begitu sulit, ekonomi yang belum pulih. Dan terkadang membuat itu kita bertanya tentang di mana Tuhan ketika peristiwa buruk terjadi. Hari ini kita mau belajar dari bangsa Israel. Di dalam kitab Mika, pasal 1 sampai pasal 3, memang ini adalah nubuatan penghukuman. Allah mendidik bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan. Di sana terjadi korupsi, terjadi ketidakadilan, banyak ditemukan nabi-nabi palsu, imam-imam yang seharusnya menyampaikan firman, tapi hidup dalam kefasikan, dan bahkan penyembahan berhala. Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel, bukan karena Tuhan benci mereka, tapi untuk mendidik mereka, untuk kembali diingatkan bagaimana mereka hidup tanpa Tuhan, betapa tersiksanya. Dan pada akhirnya kita melihat di sana, bahwa Tuhan pun tidak terus-menerus menghukum mereka. Dalam pasal 4 yang kita baca ini adalah nubuatan tentang pemulihan yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Bahwa tidak selamanya Allah mendidik umatnya. Ada waktu untuk mereka dipulihkan. Dan apa yang Tuhan janjikan itu dikenapi. Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, menggerakkan dan menaruh di hati Raja Kores, Raja Persia, mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Inilah kasih setia Tuhan. Ada didikan, tetapi di dalamnya juga ada kasih sayang. Lewat ini, bangsa Israel kembali boleh mengingat dan mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Pelajaran rohani apa yang kita alami saat ini? Memang penderitaan bisa saja terjadi atas dosa-dosa kita, sama seperti bangsa Israel. Tapi ada hal lain juga bagaimana Tuhan mengizinkan penderitaan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Tapi apapun yang menjadi dasar, atau alasan, atau penyebab kita menderita, yakinilah bahwa dengan waktu Tuhan, kehidupan kita akan dipulihkannya. Yang Tuhan minta adalah, apakah engkau mau tetap percaya bahwa Tuhan yang berdaulat itu
adalah Tuhan yang tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi mengasihi engkau dan aku, apapun keberadaanmu. Hal yang kedua, tetaplah berjalan di dalam kesetiaan, sabar menantikan waktu pemulihan Tuhan. Dan biarlah di dalam penantian itu, kita tekun, kita setia, membangun relasi dengan Tuhan, dan hidup dalam ketaatan, mempermuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, apapun kondisi kami saat ini, sekalipun rasanya tidak ada pengharapan, tapi lewat firman-Mu hari ini kami boleh diingatkan. Kami tetap mempercayai-Mu, bahwa waktu-Mu dan janji-Mu akan terus terjadi dalam hidup kami. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan kami dengan cara dan waktu Tuhan. Kami berdoa, beri kami kesabaran menantikan pemulihan yang daripada Tuhan, dan anugerahkan kami hati yang tetap mempercayai-Mu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau berkata, kami mengasihi-Mu Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bangkitkan hidupku agar ku dapat berdiri menyaksikan kemuliaan-Mu. Tuhan, pulihkanku, bangkitkan hidupku agar ku dapat berdiri untuk memasyurkan